Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kalian semua. Selamat bertemu lagi dengan saya. Di sini saya ingin menyampaikan materi IPS. Kalau pada pertemuan yang kemarin, kalian sudah mengetahui mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Di sini Ibu akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui metode discovery learning, siswa dapat menyebutkan letak Indonesia dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis, dan menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Masih ingatkah kalian pada pertemuan kemarin? Yaitu unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta di sini harus ada judul, ada skala peta, ada lambang orientasi atau arah mata angin, ada legenda, ada sumber peta, dan masih banyak yang lain. Saya kira kalian sudah memahami ya tentang unsur-unsur peta. Saya akan mulai dari letak Indonesia. Letak Indonesia ini dibedakan menjadi yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang itu digunakan untuk menentukan iklim, sedangkan garis bujur digunakan untuk menentukan daerah waktu. Ini adalah peta Indonesia ya anak-anak ya. Dampak dari letak astronomis, kita mulai dari berdasarkan garis lintang. Tadi garis lintang Indonesia kan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintang ini, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri. 1. Mempunyai curah hujan yang tinggi. 2. Disinari matahari sepanjang tahun. 3. Mempunyai kelembaban udara yang tinggi. 4. Memiliki hutan hujan tropis. Berdasarkan garis bujurnya, yaitu tadi 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menyebabkan Indonesia mempunyai 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB atau waktu Indonesia Barat. Daerahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, WITA atau waktu Indonesia Tengah. Daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT. Daerahnya meliputi Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bagaimana pengaruh dari letak astronomis Indonesia? Pengaruhnya yang pertama, tidak mempunyai musim dingin.
2. Suhu udara cenderung hangat hingga panas. 3. Curah hujan yang cukup tinggi. 4. Banyak terdapat hutan hujan tropis. 5. Mempunyai keragaman flora dan fauna yang bervariasi. 6. Lahan pertanian yang subur. 7. Mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. 8. Menjadi salah satu lokasi wisata yang populer di dunia. 2. Letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus bagaimana pengaruh dari letak geografis ini? Yang A, posisi silang mendukung kegiatan perdagangan di Indonesia. Jadi Indonesia itu posisinya merupakan posisi silang. Yang B, adanya musim kemarau dan penghujan akibat dilalui dua angin muson, yaitu muson barat dan muson timur. Coba kalian perhatikan angin muson barat. Angin muson barat ini bertiup dari benua Asia menuju ke Australia. Di sini menyebabkan Indonesia musim penghujan. Sedangkan angin muson timur, anginnya ini bertiup dari benua Australia menuju ke Asia karena sedikit membawa uap air sehingga Indonesia musim kemarau. C. Indonesia beriklim laut sehingga sering terjadi hujan orografis. Di sini kenapa Indonesia kok beriklim laut? Karena wilayah Indonesia itu sebagian besar berupa laut. Terus bagaimana kelebihan dari letak geografis Indonesia? Yang pertama, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada di benua tersebut. Kedua, mempunyai banyak pulau, membuat Indonesia kaya budaya. 3. Laut yang luas dan batas pantai yang panjang menyebabkan Indonesia kaya hasil laut. 4. Tanah yang subur menghasilkan banyak jenis pertanian. 5. Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutannya yang luas. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis, abrasi, pencemaran air maupun pencemaran udara. 2. Munculnya kerusakan biosis seperti penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. 3. Kerusakan sumber daya alam dan eksploitasi yang berlebihan. 4. Bencana alam dan sering terjadi gempa bumi. 5. Kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal dari setiap etnik dan pudarnya kehidupan. Yang ketiga, letak geologis. Apa itu letak geologis itu?
Letak geologis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Berdasarkan letak geologis, Indonesia ditandai dengan 3 hal. 1. Indonesia dilalui 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Maka banyak terdapat gunung api sehingga menyebabkan tanahnya menjadi subur. 2. Terletak pada pertemuan lempeng litosfer, menyebabkan Indonesia berada pada jalur gempa sehingga rawan gempa. 3. Terletak pada 3 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan, menyebabkan wilayahnya dibagi menjadi 3 daerah persebaran flora dan fauna, yaitu Asiatis, Australis, dan Peralian. Bagaimana pengaruh dari letak geologis? Pengaruhnya, 1. Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Maksudnya sering terjadi, gunungnya sering meletus ya. Yang kedua, laut di Indonesia bagian barat merupakan laut dalam, sedangkan laut bagian timur terdiri dari laut yang dangkal. 3. Wilayah Indonesia menyimpan banyak tambang dan mineral. 4. Wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. 5. Banyak terdapat jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. 6. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 7. Sering muncul gunung api di tengah laut. Di sini keuntungan dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, karena dilalui 2 rangkaian pegunungan menyebabkan tanah yang ada di Indonesia menjadi subur. 2. Kaya akan hasil tambang dan bervariasi. Kalau ada keuntungan, pasti ada kelemahan. Apa toh kelemahan dari letak geologis? Kelemahannya, Indonesia rawan bencana, seperti gunung meletus hingga sering terjadi gempa. Kalau tadi kalian sudah mengetahui tentang letak Indonesia, sekarang yang B, luas Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terluas di dunia. Total luasnya yaitu 5.193.250 km persegi. Luas daratan yaitu 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan 3.273.810 km persegi. Ya, itu adalah luas daratan dan luas lautan. Kalau kita bandingkan, kira-kira luas mana anak-anak? Pasti luas lautan. Ya, itu. Sedangkan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia kurang lebihnya 17.508 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Bentang panjang wilayah yaitu 3.977 mil. Batas lautan 12 mil, ya 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusifnya atau ZEE 200 mil. Itulah anak-anak materi mengenai letak dan luas Indonesia. Ya,
Nanti setelah materi ini, jangan lupa saya akan membuatkan latihan soal pada kalian, biar Ibu tahu sampai seberapa kalian memahami materi yang Ibu jelaskan ini. Selain ada latihan soal-soal, Ibu akan memberikan tugas keterampilan buat kalian. Gambarlah peta Indonesia. Jadi nanti kalian disuruh membuat peta Indonesia dengan syarat 1. Digambar pada kertas ukuran A4. 2. Gambar dengan menggunakan dam. Kalian tahu ya, dam itu adalah di kotak-kotak. Ya. 3. Diberi warna sesuai dengan keadaan lokasi. Maksudnya, kalau dataran rendah, ya dikasih warna hijau. Kalau dataran tinggi, warnanya apa anak-anak? Yaitu kuning. Kalau daerah pegunungan, warnanya apa kemarin? Coklat. Kalau laut, warnanya apa? Biru. Ya. 4. Peta diberi judul. Judulnya yaitu Peta Indonesia. 5. Jangan lupa ya, tulis nama kalian yang lengkap, nomor absen dan kelas. Yang keenam, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2020 dengan cara gambar peta difoto dulu ya, dan dikirim ke guru mapel lewat WA. Itu ya anak-anak ya, tugas keterampilan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.